Jadi saya mau ngaku aja Bapak Ibu sekalian, pada waktu zaman COVID itu salah satu yang kita tidak lakukan apapun itu di IT. Hadirin, sudah kita dengarkan bersama sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Winston Utomo. Dan segera kita akan memasuki sesi yang pertama. Dan di sesi pagi hari ini kita akan menyoroti tentang pentingnya teknologi dan juga keterlibatan teknologi dalam menjalankan suatu bisnis. Karena tentunya teknologi ini telah berevolusi memegang suatu peranan yang sangat penting di setiap aspek kehidupan manusia. Pertanyaannya hadirin, sejauh apa kita bergantung pada teknologi? Dan hal itu yang akan kita jawab bersama-sama dalam sesi yang pertama, yaitu The Evolution of Technology, where humans collaborate with machines. Dan sesi pertama kali ini dipersembahkan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk, solusi terlengkap transaksi digital perusahaan melalui wholesale digital super platform Kopra by Mandiri. Hadirin, sebelum kita akan memanggil seluruh pembicara, marilah kita saksikan video berikut ini. Ngapain bikin itu? Kopra kan kooperatif. Iklannya gini dong. Ngapain dibikin lama kalau Kopra kan kooperatif. Baiklah hadirin, di sesi pertama ini akan dipandu oleh seorang moderator, seorang jurnalis Fortune Indonesia. Dan boleh kita sambut bersama untuk moderator di sesi pertama, Bapak Bayu Satito. Terima kasih Suci. Selamat pagi. Selamat pagi Fortune People. Masih pagi sebenarnya ya. Jadi ini memang tugas yang cukup berat untuk saya karena memulai pagi ini harus dengan semangat kalau kata pemret saya Mas Hendra. Jadi dari tengah ini saya akan mencoba untuk mungkin biar tambah semangat ya. Kalau saya angkat tangan kiri saya, artinya di sebelah kanan Bapak Ibu semua. Yang dari tengah ke kiri saya minta tolong untuk bilang sekeras-kerasnya Fortune gitu ya. Dan kalau saya angkat tangan kanan saya, Indonesia. Kalau saya angkat dua-duanya seperti ini, luar biasa. Setuju ya? Oke, kita tes sekarang. Oke, sekarang yang terakhir harus lebih keras dan lebih semangat. Kena barusan. Ulang. Jangan langsung Indonesia Bu, lihat tangan saya dulu. Dua-duanya apa satu? Tepuk tangan yang meriah buat kita semua di sini. Sebenarnya tujuan saya biar semuanya bisa melihat ke depan dan melihat bahwa saat ini tidak ada satupun dari kita yang tidak terpapar oleh teknologi. Siapa di sini yang hari ini nggak bawa handphone atau smartphone-nya? Ada nggak? Nggak ada kan? Artinya teknologi sudah merambah ke kita semua. Dan pagi hari ini untuk memulai sesi pertama di Fortune Indonesia Summit 2024 hari ini, kita akan membahas tentang teknologi dan bagaimana kaitannya dalam bisnis. Dan untuk memulai pagi ini kita sangat bergantung dengan teknologi seperti yang tadi kita sudah mulai dan banyak sekali teknologi yang kita pergunakan untuk memudahkan kehidupan kita, bisnis, sampai ke berbagai hal yang mungkin selama ini tidak terpikir tapi sekarang lebih mudah dilakukan karena teknologi. Dan mengutip salah seorang tokoh teknologi dunia,
yang udah pasti kita pakai juga produknya, yaitu Microsoft. Dari Bill Gates mengatakan bahwa aturan pertama dari setiap teknologi yang digunakan dalam bisnis adalah otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang efisien akan memperbesar efisiensi. Kedua, otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang tidak efisien justru akan memperbesar inefisiensi tersebut. Nah, untuk membahas tentang persoalan ini, pagi hari ini kita sudah kedatangan pembicara atau narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan sudah pasti kedua narasumber ini produknya kita pernah pakai. Paling enggak sekali lah dalam hidup kita atau 2 kali. Yang pertama, kita akan kedatangan suatu sosok dari maskapai penerbangan yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Ia adalah sosok yang berhasil membawa perusahaan untuk menghadapi berbagai turbulensi dalam bisnis yang dijalani. Sampai akhirnya perusahaan ini bisa masuk ke dalam sebuah profitabilitas yang sangat luar biasa. Tepuk tangan silahkan. Terus kaitannya dengan teknologi apa? Kaitannya dengan teknologi, ia bukan ini bukan orang atau sosok yang baru dalam dunia teknologi. Ia sudah memulai karirnya di bidang teknologi. Ia juga berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Ia pernah menjadi Direktur Utama PT Inti, menjadi CEO dari ABM Investama, CEO dari Cipta Kridatama, CEO dari Sigfox Indonesia, dan akhirnya pada Januari 2020, Garuda Indonesia menunjuknya untuk memimpin perusahaan. Dan bagaimana digitalisasi diterapkan di perusahaannya? Mari kita sambut bersama Presiden dan CEO dari PT Garuda Indonesia Tbk, Bapak Irfan Setiaputra. Kita kasih sambutan yang meriah. Nah, yang kedua ini juga bukan tokoh yang kaleng-kaleng gitu ya. Ia adalah seorang sosok di bidang teknologi yang produknya juga kita bakal sering pakai atau sudah sering pakai. Dia menjadi diaspora ini sudah 19 tahun, artinya dia di luar negeri sudah 19 tahun. Dan ia banyak banget pengalaman di perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia. Mulai dari Facebook, Microsoft, Amazon, sampai Google. Dan sampai ia bergabung dengan Tokopedia sebagai VP Engineer pada 2018 dengan anggota tim sekitar kurang lebih 300 orang. Dan saat ini ia menduduki sebuah jabatan yang tidak main-main. Ia bertanggung jawab atas teknologi yang diterapkan oleh Tokopedia. Siapa dia? Mari kita sambut Chief Technology Officer dari Tokopedia, Bapak Herman Wijaya. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak-Bapak, boleh Pak sambil minum dulu boleh? Ya mungkin pagi-pagi kita udah ngomongin soal teknologi ya Pak ya. Ya stres. Memang bukan topik yang ringan, tapi saya percaya kalau kita membawakan topik ini dan kita mendengar cerita maupun kisah-kisah yang Bapak Bapak alami selama ini tentang teknologi di perusahaan masing-masing, pasti akan menjadi inspirasi yang luar biasa bagi Fortune People dan para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai bincang-bincang kita, mungkin saya akan tanya dulu pertama untuk Pak Irfan. Pak, ini Pak Irfan ini kan waktu tahun lalu kita bicara soal bagaimana Garuda menghadapi turbulensi, kemudian bagaimana menghadapinya. Dan nyatanya saat ini berhasil, dan kalau menurut Fortune 100 yang kami keluarkan tahun lalu itu Garuda Indonesia cukup membukukan keuntungan yang luar biasa. Pertumbuhan yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya Pak, sebenarnya bagaimana sih proses transformasi digital ini mendukung akselerasi kerja yang luar biasa ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi
pada waktu saya bergabung tahun 2020 awal ya, itu memang banyak orang menganggap saya sebenarnya orang IT. Saya kuliah di informatika, saya mimpin beberapa perusahaan IT, Cisco, saya pernah di IBM dan segala macam. Jadi persepsi orang terhadap saya ini orang IT. Jadi ketika masuk ke Garuda, banyak orang mengharapkan kemudian ada banyak transformasi digital. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman manajemen, ini kalau di rootnya orang IT bukan mantan pilot, tentu saja harus punya pembeda di IT. Sayangnya nggak sempat ngapa-ngapain. Jadi saya mau ngaku aja Bapak Ibu sekalian, pada waktu zaman COVID itu salah satu yang kita tidak lakukan apapun itu di IT. Karena mahal. Fokus ya Pak, fokus ke justru ke... Karena buat kita pada waktu itu yang penting selamat. Betul. Kalau orang Jawa bilang yang penting selamat kan gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan semaksimal mungkin kita tekan semua biaya yang ada beberapa aplikasi, inisiatif IT yang terpaksa kita tahan dulu. Dan memang, tapi memang setelah kita lewati proses restru, PKPU dan segala macam, IT jadi salah satu area di mana kita memfokuskan diri dan sedang berlangsung gitu. Nah memang yang paling menarik adalah di Garuda, di mana ini bukanlah perusahaan IT sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang mengatakan IT di Garuda, di Airlines itu bisa menjadi diferensiasi. Betul, tapi nanti mungkin kita bisa bicara lebih jauh lagi. Tetapi ini adalah industri berbasis experience. Jadi kita mesti pandai-pandai menilai dan memahami di area mana kita melakukan transformasi. Tapi tidak dapat dipungkiri memang selama proses kita restrukturisasi ini, back end IT kita sangat bagus, demikian rupa sehingga memungkinkan kita melakukan banyak negosiasi, banyak interaksi dengan para kreditur dan banyak datang dengan solusi, terutama finansial, karena kita punya sistem IT yang cukup mumpuni gitu kan. Tapi saya juga mengakui interaksi penumpang dengan Garuda, salah satunya saya ngomong ini, aplikasi kita, mobile apps kita itu scoringnya 2,8 pada waktu itu. Sebagai CEO berbasis IT, mestinya itu jadi perhatian nomor 1, tapi masih 2,8, alhamdulillah enggak 1,5 gitu kan. Walaupun teman-teman airlines yang lain yang lebih duluan itu di skala 4 dan sekian, tetapi alhamdulillah hari ini ratingnya udah 4, ya kan. Jadi kita melakukan beberapa perbaikan yang lebih attach ke kebutuhan para penumpang. Mungkin segitu dulu ya. Berarti kan kalau kayak gini apa yang dibilang Bapak itu tidak menjadi fokus tapi berangsur-angsur ini menjadi fokus Pak. Dan udah ada buktinya kan dengan ada rating yang naik itu kan Pak. Dan ya memang beberapa waktu lalu saya juga menulis tentang berita yang kaitannya dengan bagaimana Garuda sangat concern ke masalah digitalisasi dan bagaimana mereka bertransformasi. Ya salah satunya kita tahu lah dalam mungkin penjualan tiket, kemudian juga penerapan mobile untuk roaming di internasional. Tapi Pak, kalau saya sih lebih tertarik ini Pak, melihat bagaimana Garuda itu kan sebagai maskapai penerbangan yang memiliki keunggulan di bidang pelayanan. Nah ke depan ini Pak, mungkin nggak sih teknologi ini bisa mendukung keramah tamahan dari pramugari, kemudian juga bagaimana selama ini customer service melayani para pelanggan, itu mungkin nggak sih Pak atau seberapa jauh sih bisa itu diterapkan? Iya, jadi gini, di industri kita diskusi soal transformasi dan dalam tanda kutip mendigitalkan banyak services itu memang menjadi topik utama. Tetapi saya cuma mau mengingatkan aja tim Garuda maupun teman-teman di airlines lain, jangan kebablasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pernah menikmati atau melakukan perjalanan, terutama ke daerah Eropa, Inggris, dan Amerika, ini menurut saya sudah terlalu kebablasan. Semuanya diserahkan ke IT dan termasuk di dalamnya adalah interaksi yang memang tidak mau harus dipastikan bahwa itu dilakukan antar individu dengan individu. Jadi kita tidak pernah punya keinginan mengganti pramugari dengan IT ya. Karena mungkin bapak-bapak di sini, terutama mungkin tetap mengharapkan ada interaksi langsung gitu kan. Kita mungkin
Tapi yang jelas kita akan terus-menerus akan leverage kemampuan kita di pre-flight untuk IT. Yang kedua, memastikan bahwa data yang kita miliki itu cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang terbang bersama Garuda, apalagi menggunakan contohnya GFF kita. IT hari ini selain kita melakukan banyak perubahan terkait dengan kebutuhan penumpang, IT ini kita gunakan sangat banyak sekali untuk melakukan analisa terhadap behavior para penumpang. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil contoh beberapa dari puluhan ratusan temuan kita. Yang pertama adalah penerbangan ke Bali sebelum COVID itu, banyak sekali penumpang kita stay itu 2 atau 3 malam di Bali. Sangat jarang penumpang yang terbang dan kembali pada hari yang sama di Bali. Oleh sebab itu kita sering menyaksikan bahwa banyak meeting di Bali itu dilakukan di Kamis atau Jumat. Untuk memungkinkan para peserta meeting extend sampai Minggu atau dimulai dari Senin Selasa untuk memungkinkan para peserta meeting datang Jumat malam. Tapi setelah COVID, kita menyaksikan pergerakan yang cukup menarik, yaitu makin meningkat penumpang yang berangkat pagi pulang sore atau malam. Jadi tektok tuh, Pak? Tektok. Nah, buat Garuda itu nggak masalah, toh dia berangkat naik Garuda, pulang naik Garuda kan. Tapi ini menimbulkan impact yang cukup besar ke ekonomi daerah. Karena dia tidak menghabiskan dana untuk nginap, makan, dan lain sebagainya. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang berkeluarga, itu alasan yang sangat bagus tektokan untuk nggak bawa oleh-oleh. Ya kan? Bapak Ibu sekalian tolong difahami, buat kami ini jadi concern karena keberadaan Garuda itu mesti memastikan bahwa kami bisa terus-menerus meningkatkan profitability, tetapi kehadiran kita di satu daerah itu meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Contoh itu yang pertama. Contoh yang kedua, orang-orang dari Padang yang ke Jakarta, ternyata hanya 40% dari mereka yang pulang ke Padang naik Garuda. Kenapa? Ada masa di mana Garuda hanya terbang ke Padang jam 2 siang dari Cengkareng. Kita mengumpulkan data lebih banyak lagi, kita find out bahwa orang-orang yang basisnya di Padang ke Jakarta, ruang gerak mereka itu di daerah Sudirman, Tanah Abang, Tamrin City, dan sekitarnya. Untuk Anda berangkat dari daerah sana untuk terbang jam 2 siang pulang ke Padang, sebenarnya hari itu Anda nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Karena membutuhkan meninggalkan tempat jam 11 siang, pangan pagi dan segala macam sehingga waktunya terbatas. Oleh sebab itu mereka kembali ke Padang, bukan menggunakan penerbangan dari Cengkareng, tapi dari Halim. Oleh sebab itu beberapa maskapai yang ke Padang dari Halim ini memperoleh keuntungan dengan kondisi itu 40%. Jadi kita lagi terus-menerus meningkatkan. Yang kedua, kita juga Bapak Ibu sekalian menjelang Lebaran ini kita menemukan memang secara tradisional penumpang-penumpang Garuda itu tidak terbang di minggu pertama, kedua puasa. Jadi minggu depan ini akan sangat sepi sekali. Saya nggak tahu apakah puasa itu menghambat orang bepergian. Padahal kan ini kesempatan emas untuk musafir. Walaupun ke Semarang cuman gitu kan. Jadi itu yang kedua mungkin ada yang pernah ngomong saya habis kalau naik Garuda nggak puasa terus dibilang saya puasa nggak bawa apa-apa. Jadi mulai tahun ini buat mereka yang terbang dengan Garuda berpuasa makanannya kita akan sediakan dalam bentuk lebih cantik bisa dibawa pulang walaupun Anda berangkat jam 8 pagi gitu kan untuk berbuka puasa nanti jam 6 sore. Tapi intinya adalah dari situ kita kemudian menawarkan kalau Anda terbang berapa kali selama berapa waktu kita akan naikkan status GFF Anda. Ini untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sudahlah, nggak usah puasa jadi alasan mengurangi perjalanan gitu kan. Yang kedua terutama para pebisnis, sudahlah bulan puasa itu jangan kemudian teman-teman kita di cabang kemudian menikmati orang kantor pusat nggak ada yang datang kok biasanya menjelang Lebaran gitu kan. Jadi ya itu lebih banyak kita pakai sekarang. Ya menarik ya Pak, artinya ada behavior dari konsumen yang kita bisa dapatkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang selama ini Bapak ambil. Baik, saya mungkin akan beralih ke Pak Herman. Di Tokopedia Pak,
sejauh ini Bapak memegang peranan di Tokopedia, bagaimana teknologi ini bisa menemukan temuan-temuan seperti yang terjadi di Garuda yang kaitannya dengan behavior dari konsumen di Tokopedia, dan ada nggak sih cita-cita menarik di balik itu? Silakan Pak. Oke, selamat pagi semuanya, apa kabar? First of all, ini jam 9 pagi nih, jadinya kita santai aja ya. Terus kursinya juga enak banget ya Pak ya. Iyalah, ini mantap sekali nih kursi. Ngobrol-ngobrol kita. Oke, ya saya join Tokopedia di 2018. Waktu itu Tokopedia lagi waktu-waktunya lagi growth dengan sangat luar biasa. Saya ingat banget waktu pertama kali saya join Tokopedia, jumlah penjual kita itu ada 4 juta. 4 juta penjual. Saat ini hampir 6 tahun saya Tokopedia, sekarang jumlah penjual kita sudah 14 juta. 85% adalah brand new entrepreneur. Kita ngebantu ibu-ibu rumah tangga yang mungkin punya spesialisasi khusus atau student yang mungkin mau berusaha dan macam-macam gitu ya. Nah, kita melihat banget growth-nya dengan sangat luar biasa. Tapi sering banget orang berbicara tentang teknologi, inovasi gitu ya. Nah, saya orang IT, saya sudah lama sekali di bidang IT ini. Tapi selalu saya bilang gitu sama tim saya gitu. We need to first understand kebutuhan dari customer tersebut, baru setelah itu kita jawab dengan IT. Nah, saya suka banget dengan yang tadi dibilang mengenai Bill Gates. Teknologi itu harus mempermudah hidup seseorang. Teknologi itu harus mengotomatisasikan. Nah, sering banget apalagi kalau kita pengen berbicara tentang growth, kita ngomong tentang digital transformation. Ini bisa apa nih dengan digital transformation? Saya selalu bilang digital transformation itu ada 3 cara. Yang pertama, kita harus tahu dulu customer kita itu siapa. Dalam setiap hal, kita harus tahu dulu customer kita itu siapa. Pembeli kita seperti apa, merchant kita seperti apa. Yang kedua, kita harus tahu problem mereka tuh apa. Yang saat ini dihadapi. Saya suka banget dengar tadi penjelasan dari Pak Irfan ya. Itu nggak ada IT-nya, tapi mengerti banget di masa COVID masalahnya apa. Di Padang itu masalahnya apa gitu ya. Nah setelah itu baru kita pakai growth mindset untuk memakai teknologi. Saat ini untungnya teknologi itu sangat luar biasa. Ada augmented reality, ada spatial computing, ada AI, bahkan semuanya sudah bisa di-solve dengan teknologi. Tetapi masalah terbesar dari mindset digital technology atau orang teknologi biasanya adalah mereka bertanya dulu nih, wah ada AR nih, bisa apa nih dengan AR? Wah AI lagi banyak, ada GPT, bisa apa gitu. We have to go the other way around. Problem utamanya apa dulu? I'll give one example. Indonesia kita ada 18.000 pulau ya. Nah itu sebenarnya kalau dari sisi logistik itu sebenarnya sangat rempong. Ya. Saya lama di Amerika, 13 tahun di Amerika. Biasanya kalau e-commerce di sana itu biasanya pengantarannya 2 hari. Nah itu udah happy banget. Tapi aku ingat banget waktu aku tinggal di Amerika, ketika orang tuaku datang, saudara-saudaraku datang ke Amerika, kita bilang, oh barang kamu datang 2 hari lagi. Pada bilang, lama sekali gitu. Oh iya lama ya. Nah ternyata aku baru tahu, di Indonesia orang mengharapkan barang itu datangnya either same day, apa next day. Nah terbukti, benar sekarang 65% dari pengantaran di Tokopedia, lebih dari 65% pengantaran Tokopedia, itu either same day apa next day. Tapi kok bisa? Kan islandnya banyak begitu. Right? Ternyata kita lihat kalau ternyata intercity delivery itu sangat kuat. Nah penjual di intercity sangat kuat. Nah makanya oke, kalau kayak begitu bagaimana kita sebagai platform bisa menghubungkan antara merchant yang di dalam kota dengan pembeli yang ada di kota tersebut supaya barang itu bisa datang dengan cepat. Oke, problem solve, great. Tapi bagaimana kalau ada penjual pisang sale yang di Sumatera yang wah enak banget gitu. Dia belum ada di mana-mana. Bagaimana cara nge-solve problem tersebut? Di zaman dulu yang terjadi adalah harga pisangnya itu lebih murah dibandingkan harga pengantarannya. Dan sampai saat ini kita masih belum bisa bikin kapal lebih cepat dan lebih murah gitu. Nah akhirnya kita kerjakan, kita bikin solusi simple. Ya udah, kalau kekuatan kita adalah di intracity, bagaimana kita bisa bikin penjual pisang sale ini seakan-akan ada di semua kota. Nah disitulah akhirnya kita buat inovasi namanya Dilayani Tokopedia. Dan kita membuat smart warehouses, smart fulfillment center. Smartnya dari mana? Smartnya adalah dengan pakai supply demand prediction. Jadinya kita bisa bilang sama merchant tersebut, pisang sale kamu ditaruh deh di Surabaya.
kayaknya berdasarkan dengan penjualan bulan lalu, berdasarkan juga puasa mau datang nih macam-macam. Kamu taruh 20 di situ, 15 di Semarang, 20 di Jakarta. Sehingga ketika orang beli, yes kelihatannya dari Semarang padahal intracity, sehingga semuanya lebih cepat dan lebih murah. Itu adalah beberapa contoh dari inovasi yang dimulai dari keresahan kita untuk membantu customer kita. Kira-kira gitu sih. Nah itu kan berarti melihatnya dari data yang didapat dari penjualan yang terjadi kan. Artinya apa yang selama ini permintaannya mungkin banyak di satu daerah gitu, atas di daerah tertentu, baru disampaikan kemudian membuat bentuknya dalam rekomendasi ya, dalam bentuk rekomendasi ya Pak ya. Betul, betul. Nah tapi kan kalau kita ngomong ini juga ini kan kaitannya dengan data. Data itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dipahamin mungkin ya. Betul. Karena kelihatannya sih angka-angka aja tapi jelimetnya itu loh ya kan. Memusingkannya itu. Nah di Tokopedia sendiri bagaimana sih tantangan yang dihadapi dalam mengelola data-data atau informasi yang didapat ini? Iya, data ini kita ngomong sebenarnya sangat broad ya. Dari satu sisi kita sebagai platform kita harus memastikan data yang dipercayakan oleh customer itu kita bisa kelola dengan baik, dengan aman dan mematuhi semua peraturan gitu ya. Tapi at the same time bagaimana kita bisa memakai data tersebut untuk membantu merchant dan customer tersebut bisa hidupnya lebih baik. Saya kasih contoh paling gampang. Indonesia itu very price sensitive market. Jadi ketika kita mencari barang, misalnya kita mencari shampoo gitu ya. Nah bagaimana caranya kita bisa memberikan produk yang terbaik dari toko yang terbaik, tapi total cost of ownership-nya itu harus nggak boleh mahal. Nah caranya bagaimana? Ya kita harus cek, kita harus bikin tuh total cost of ownership ternyata tergantung dari shipping cost. Nah berarti kita harus cari yang lebih dekat dan macam-macam gitu. Nah itu kan semua memakai data. Bagaimana ketika kita mencari di Tokopedia itu sebenarnya perkawinan antara understanding kita ke produk tersebut, understanding kita ke merchant, understanding kita ke customer behavior. Nah dari situ baru akhirnya kita berikan yang terbaik. Nah sekarang ini lebih mudah karena adanya teknologi-teknologi yang sudah sangat luar biasa. AI sangat membantu untuk hal-hal seperti begitu. Nah tinggal pertanyaannya bagaimana kita bisa berani untuk memakai teknologi-teknologi yang baru untuk bisa mengelola data tersebut dengan lebih luar biasa. Kalau dari kaitannya sama talenta-talenta digital Pak, itu apakah saat ini Indonesia sudah mumpuni untuk? Nah ini topik yang benar-benar saya sangat suka banget nih. Jadi saya total 19 tahun di luar. Jadi habis dari SMA saya 7 tahun di Australia, 13 tahun di Amerika. Di Amerika pun juga saya sempat di 2 kota, sempat di Seattle 10 tahun, sempat di San Francisco 3 tahun. Nah di sana saya melihat orang Indonesia tuh pinter-pinter, banyak yang jauh lebih pintar dari saya. Mereka banyak yang akhirnya sukses sekali jadi direkturnya di Google, di Facebook, dan di semua nama-nama besar. Bahkan ada salah satu orang Indonesia yang ternyata adalah co-foundernya dari salah satu chip manufacturer yang ada di dunia. Orang Indonesia tuh. Itu membuktikan orang Indonesia sangat pintar. Nah, tapi bagaimana kalau kita lihat Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia. Setelah US, India, dan China. US get their digitalization di tahun 90-an di zamannya Microsoft. India di tahun 2000-an lah kira-kira. China di tahun 2010-an. Satu hal yang kita lihat dari negara-negara tersebut adalah bukan cuma marketnya maju, tetapi talentanya mendunia. Itulah alasannya kenapa saya masih sangat excited banget nih di Indonesia nih. Saya balik ke Indonesia 2017, and I stay here because saya melihat peluang yang sangat luar biasa buat talenta-talenta Indonesia mendunia. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Di Tokopedia, majority dari leadership kita ya orang Indonesia. Di tahun 2018 mungkin itu sangat sulit karena mereka baru pertama kali melihat, ternyata teknologi company seperti begini, problem statementnya seperti ini. Karena kan ada peralihan dari IT ke teknologi yang dulunya beli sekarang menjadi bikin gitu. Nah tetapi dengan pendampingan ya of course kita juga pasti punya orang yang pernah, kita juga hire orang yang pernah melakukan sebelumnya, kita mentor. Yang saya suka dari orang Indonesia bukan cuma pintar, tetapi mereka tuh orang Indonesia itu tuh seperti sponge ya? Menyerap ya Pak? Menyerap ya. Penyerapannya itu tuh humility-nya untuk menyerap tuh sangat luar biasa. Yang saya lihat dalam 5 tahun ke belakang, anak-anak muda yang di Tokopedia, umurnya paling di bawah 35 tahun, sekarang gak kalah
dengan talenta-talenta yang ada di luar. Dan itu yang buat saya sangat excited. Ya, asal jangan terlalu lama di matahari aja Pak, kering lama-lama ya Pak ya. Siap. Karena spons. Pak Irfan, kalau di Garuda sendiri Pak, talenta-talenta digital yang bekerja di Garuda sendiri itu susah nggak sih Pak untuk nemuin yang berkualitas atau yang pas untuk mengurusi itu selama ini? Atau bagaimana pengembangan ke depannya? Ya, terus terang kalau dari segi teknologi mungkin Garuda tidak seseksi ya, Tokopedia. Beda kan Pak, beda ininya Pak. Tapi kan Tokopedia nggak bisa terbang Pak. Ya, makanya Betul Pak. antrian lamaran di Garuda itu kalau nggak pilot pramugari gitu, ini yang bikin pusing gitu. Kita pengen juga teman-teman IT. Tapi gini, saya pikir CV teknologi kan sekarang sudah hampir merata di banyak teman-teman yang muda. Tapi yang saya ingin menyampaikan ke teman-teman di sini adalah bahwa majority group head level kita, satu level di bawah direksi, itu waktu saya masuk itu on average 90% di atas 50 tahun. Hari ini on average 80% di bawah 40 tahun dan beberapa di bawah 35 tahun. One level beyond BOD ya. Dan kalau saya nggak salah itu udah 15-20% perempuan. Jadi intinya adalah masa lalu airlines mesti kita tinggalin. Di mana masa lalu airlines fokusnya itu ke operation saja gitu kan ya. Hari ini kita akan fokus ke penumpang. Ya, jadi artinya apa? Kita mesti juga punya tenaga-tenaga baru, energi-energi baru untuk memikirkan sebenarnya penumpang itu butuhnya apa. Hari ini, tahun ini saya umur 60, saya nggak bisa mengasumsikan penumpang maunya apa. Karena majority di bawah 30, 40 yang terbang gitu loh. Untuk seseorang yang tua saya ini mengklaim bahwa saya tahu agak sulit gitu. Di zaman saya masih muda, kalau naik pesawat itu yang laki-laki pakai jas semua. Yang perempuan biasanya ke salon dulu gitu kan. Hari ini sendalan dan segala macam gitu kan. Pakai celana pendek Pak ya. Pakai celana pendek. Ada masa di mana duduk di business class itu very important. Tapi apakah memang masih important gitu kan hari ini. Jadi kita juga mesti understand the intentions, the behavior oleh teman-teman yang terbang. Yang saya harus akui Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah problem wifi kita. Wifi di pesawat itu minta ampun mahalnya. Tapi kita sekarang lagi kerjasama dengan beberapa operator di dalam negeri, mudah-mudahan dalam waktu nggak terlalu lama lagi, your mobile phone, atau intinya di atas pesawat sudah dapat sinyal. Jadi nggak usah ganti-ganti lagi gitu kan. Boleh kasih applause dulu, Fortune People. Tapi gini, saya berulang kali juga terbang ke luar negeri menggunakan beberapa maskapai lain dan enaknya jadi CEO Garuda itu kalau terbang pakai JEL, SQ, Turkish itu bayarnya cuma 800.000. Kita ada persekongkolan sesama CEO gitu kan. Oke. Ya, persekongkolan sama. Privilege ya Pak ya khusus. Nah, artinya kalau dia mau naik Garuda juga 800.000 Iya. gitu kan. Tapi belum pernah saya lihat ada CEO Emirates mau naik Garuda gitu ya, jadi kan nggak masalah. Tapi poin saya adalah saya witness Bapak Ibu sekalian kegaduhan dari para penumpang untuk mencoba mendapatkan akses wifi. Jadi terlepas dari apapun saya sangat menyarankan di dalam pesawat terutama untuk penerbangan jarak jauh disitulah Anda menemukan kedamaian dalam hidup ketika tidak ada wifi. Makanya terbanglah dengan Garuda karena jarang-jarang dapat wifi-nya gitu kan. Dan saya memang ya mungkin mayoritas dari kita itu nggak pernah lepas gitu. Mungkin istri, suami suka ketinggalan, tapi kalau ketinggalan handphone panik kita kan. Handphone sudah kita bawa kemana-mana, mobile phone kemana-mana. Begitu tidak ada wifi kita seolah-olah terasa disconnect dengan dunia. Saya pada waktu mimpin Cisco tahun 2000-an, saya memang tamannya menyatakan bahwa kemudian Facebook itu menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh gitu kan. Kita jarang berkomunikasi sesama dekat-dekatan karena kita lebih senang berkomunikasi sama yang nun jauh di sana. Atau seperti sekarang Bapak Ibu sekalian, lu lagi di mana? Gue lagi di sini. Padahal di sebelahnya lagi ngajak ngomong gitu, dicuekin gitu kan. Jadi tempat yang paling nyaman Anda menemukan kedamaian dalam hidup itu hari ini adalah naik pesawat Garuda yang jauh. Karena nggak ada wifi-nya. Jadi silakan dan Anda silakan menikmati. Memang nikmat sekali sebagai CEO Garuda terbang naik Garuda tidak ada wifi. Minta ampun nikmatnya gitu kan, minta ampun nikmatnya. Nggak ada menteri yang marah-marah gitu segala macam.
Saya paling, Pak maaf baru mendarat, abis lu naik Garuda nggak ada wifi. Bukankah itu keuntungan buat saya? Terima kasih. Tukang Fortune People. Ya, jadi Bapak Ibu kalau tadi kita ngobrol dengan Pak Irfan kan dari awal memang kalau saya boleh intisarikan Bapak sering banget ngomong soal kepuasan pelanggan ya Pak ya. Artinya apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dari Garuda Indonesia sendiri. Nah, tadi juga Bapak udah cerita juga ya bagaimana Garuda itu melihat atau menemukan data-data untuk mendukung keputusan-keputusan, kebijakan, layanan-layanan di masa depan. Tapi Pak, mengacu pada dinamika yang ada saat ini ya Pak, dengan apa yang jadi nilai-nilai penumpang ini sendiri, kedepannya pada segmen pasar full service akan dipengaruhi transformasi digital atau tetap pada kenyamanan para pelanggan Pak? Menurut Bapak? Kalau Anda masuk ke dalam segmen market full service, nggak ada cerita. Kecuali bahwa kemudian kepuasan nomor satu. Ya kan? Tapi mendefinisikan kepuasan naik pesawat ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian mohon difahami, saya ini udah 59 tahun terbang, umur saya 60, saya terbang umur 3 bulan. Sudah pakai maskapai manapun. I tell you the truth ya, nggak ada maskapai yang peduli sama penumpang sebenarnya. Nggak ada maskapai. They think they care ya. Filmnya beragam, macam-macam. Kalau Anda di penerbangan-penerbangan yang so populer itu Anda akan lihat, wow, ribuan film gitu. Are you really want to see movie, apalagi nggak ada teks Indonesianya? Gitu kan. Apakah benar-benar Anda so desperate mau nonton film yang terbaru gitu di situ? Kan enggak juga gitu kan. Yang kedua, bisnis kelasnya dipromosikan gila-gilaan. Mereka tanya enggak ke Anda sebenarnya what type of business class yang Anda inginkan sebenarnya kan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kecanggihan bisnis kelas itu bagus untuk kita kemudian take selfie dan share to everybody bahwa I'm there gitu kan ya. Tetapi sebenarnya mereka peduli Anda apa tidak gitu. Nah ini yang kita di Garuda lagi terus-menerus mendiskusikan what is really penumpang butuhkan. Mereka butuhkan, Anda-Anda yang menurut saya yang membutuhkan itu adalah bukanlah a transportation company. Anda membutuhkan adalah perusahaan yang menerbangkan Anda with respect. Yang memberitahu, yang menyampaikan atau menganggap bahwa Anda memang the real tamu. Dari penumpang, bahwa Anda bayar. Oleh sebab itu banyak hal yang lagi kita lakukan yang mohon maaf sebagai orang IT, saya juga agak malu kok cuman begini gitu. Tapi it's impactful kepada para penumpang. Sebagai contoh, di lantai 3 gedung Garuda di Cengkareng, di mana kita direksi berada, itu di tengah-tengah saya pasang sirene. Anda mungkin tanya, kalau Anda datang ke kantor saya ini kenapa ada sirene gitu. Jadi kalau ada pesawat Garuda yang delay, saya bilang dengan teman-teman dan semua manajemen, ini bukan masalah operasional. Ini masalah bagaimana penumpang bisa dilayani dengan sebaik-baiknya kalau pesawat terjadi delay. Jadi kalau pesawat delay itu sirene langsung nyala, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau saya lagi rapat direksi, this is the time for us to stop, let's focus, sama-sama bantuin teman-teman di lapangan untuk memastikan bahwa penumpang ditangani dengan baik. Dikasih tahu ini berapa lama, apakah memang Bapak Ibu sekalian ada yang kebutuhan untuk harus berada di tempat sesuai dengan tujuan. Saya katakan sama mereka, pindahkan mereka ke maskapai lain. At our cost. Kalau nggak ada masalah misalnya malam, pindahkan mereka ke hotel at our cost. Karena nggak bisa ya ibu kalau delay ya that's not my problem bu. Ya ibu kontak aja keluarga ibu di sana bahwa ibu akan telat gitu kan, nggak bisa begitu kan. Karena saya menyampaikan sama teman-teman di Garuda, begitu kita ngeluarin schedule di web kita atau di OTA, itu janji kita kepada Bapak Ibu sekalian yang mau beli tiket. So kita semuanya melibatkan diri ke situ dan dari situlah kita terus-menerus mencoba mencari feedback. What are you really needed? Apakah delay itu pada certain waktu tertentu bisa diterima? Apakah bisnis kelasnya mesti dirubah? Salah satu yang kita lagi sangat fokus sekarang itu karena kita compete head to head dengan Singapore Airlines adalah meningkatkan
kualitas pelayanan kita Jakarta-Singapura. Dan banyak sekali penumpang sekarang berpindah dari SQ ke Garuda with very simple reason Bapak Ibu sekalian. Karena kita punya wheelchair lebih banyak. Jadi banyak dari orang Indonesia yang ke Singapura itu pada dasarnya kan berobat ya. Dan Garuda itu punya lebih banyak wheelchair dibandingkan yang lain. Dan di Changi Airport kita punya wheelchair yang milik Garuda, bukan milik Changi Airport. Kalau milik Garuda itu biasanya kita akan persilakan, Pak, Bapak, Ibu mau duduk sini, mau dibawain oleh kita atau keluarga. Mayoritas pemilih Garuda karena boleh dibawa sama keluarga, bukan sama petugas airport. Kalau dibawa sama petugas airport kan begitu Anda bilang, saya bisa ke toilet, petugasnya kan nggak nyaman. Ya kan? Saya mau belanja, tapi kalau anak sendiri yang bawa kan, mama mau kesini, mau 3 jam di Changi, silakan pakai. Begitu udah saya pakai wheelchair, udah bisa jalan lagi, silakan tinggal dimanapun, nanti ada orang kita yang akan ngambilin gitu kan. Karena soal wheelchair ini buat banyak orang sangat kritikal dan tidak nyaman kalau dibawa, dipegang oleh petugas di airport. Jadi ini kita terus menerus lagi lakukan peningkatan-peningkatan di area-area yang memang dibutuhkan oleh para penumpang. Kecil-kecil tapi impactful. Terima kasih. Berarti terlepas dari seberapa canggih teknologi yang diterapkan, pada akhirnya tetap konsumen adalah raja ya Pak. Artinya sesuatu bagian yang harus dipuaskan, bagian yang harus dilayani. Gitu Pak ya? Ya, dan kita lagi milah-milah nih Bapak Ibu sekalian, mana yang mau kita digitalize, ya. Mana yang tetap akan ada human intervention. Banyak airlines di dunia itu mendigitalize semuanya. Dan ini berbahaya sekali kalau menurut kami. Jadi kalau ini kita berhasil, kita continue doing that, I think Garuda is unbeatable across all airlines di dunia. Mantap. Baik Pak, kasih tepuk tangan meriah. Pak Herman, ngomongin konsumen dan kepuasannya nih Pak. Kalau di Tokopedia sendiri sebagai salah satu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang e-commerce ya. Customer ini saya. customer. Terima kasih ya Pak ya. Saya juga kok. Saya sedang minta stiker sama beliau karena di rumah ada yang pakai yang lain. Jadi don't use this only Tokopedia. Untung gak disebut Pak. Tadi saya udah deg-degan nih nyebut nih ini. Untungnya Bapak sadar. Oke gimana Pak untuk menjamin kepuasan sebagai perusahaan teknologi ya. Menjamin kepuasan pelanggan itu sendiri. Saya sangat setuju banget dengan jawaban Pak Irfan dan itu sebenarnya sama banget dengan kita punya first DNA di Tokopedia. Yang kita selalu ngomongin over and over again, which is focus on consumer. Apapun yang kita kerjain sebelum kita mulai growth mindset lah macam-macam, fokus on consumer itu penting banget. Karena apalah arti teknologi kalau teknologi tersebut nggak menjawab kebutuhan. Nah itulah masalah terbesar kadang-kadang dari teknologi tim. Saya dari teknologi ya, saya ngomongnya dari teknologi tim aja. Kadang-kadang kita membuat sesuatu tanpa tahu problem utamanya apa. Makanya pertanyaan yang paling sering ditanya adalah yang harus kita tanya adalah what problem are you trying to solve? Kadang-kadang kita datang dulu dengan jawaban baru begitu. Mirip juga gitu ya. Kita contoh paling gampang. Biasanya engineer itu kita sembunyi di belakang layar monitor. Right? Ada orang produk, orang bisnis udah datengin dulu tuh semua requirement-nya, datang ke tim IT-nya, bikin ini, oke siapa kita bikin. Saya kurang percaya dengan itu. Karena akhirnya kalau kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, buat siapa dan macam-macam, bisa nggak jadi? Bisa. Tapi bagi saya itu nggak ada nyawanya, nggak ada soul. Nah jadi kalau di tim saya setiap bulan, saya pasti ada yang namanya sesi ketemu dengan merchant. Nah di ketemu dengan merchant itu kita coba pen sama kertas. Gak telepon Pak, betul Pak. Pen sama kertas. Wah kita pernah tuh 1 jam, waktu itu masih COVID di rumah. Wah kita diomel-omelin. Kamu tahu gak gini. Sampai istri saya datang dari dapur ke ruang kerja saya. Kenapa kamu diomelin siapa? Oh enggak aman. Kita catat semuanya. Nah disitulah yang tadinya kita pikir, wih kita punya fitur ini bagus dan macam-macam. Ternyata gak dipakai karena gak membantu mereka. Malah sesuatu yang kelihatannya kecil, malah dipakai. Contoh, salah satu fitur yang kita sangat bangga, sangat simple adalah ternyata sering banget karena banyak dari merchant kita adalah merchant baru, mereka tuh punya masalah dengan mengatur stok mereka, stok barang mereka. Jadi yang sering terjadi adalah ketika barangnya udah habis, mereka baru tahu, waduh barangnya habis, jadi opportunity loss.
Jadi yang kita kerjain as simple as masuk ke dashboard kita, seller dashboard. Di situ ada low stock notification. Simple, very simple. Teknologinya pun juga very simple, ya kan Pak? Cuman produknya kurang dari 10, apa 5, apa 2, ting tong gitu ya. Tapi itu benar-benar membantu mereka gitu. Dan itu hal seperti begitu yang akhirnya di praise oleh mereka gitu. Jadi kalau bagi saya kepuasan dari pengguna, kepuasan dari merchant itu sangat penting. Bagi saya inovasi nomor 2, nomor satunya adalah ngertiin dulu deh customer punya problemnya apa. Gimana kita bisa membuat setiap pembeli bisa membeli sesuatu di Tokopedia dan setiap merchant bisa sukses. Doesn't matter mereka ada di mana. Setelah itu baru kita tanya, gimana teknologi bisa membantu ngejawab pertanyaan tersebut. Gitu sih kira-kira. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Herman, luar biasa dari Tokopedia menerapkan hal ini gitu ya. Masuk juga dari Garuda. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir buat bapak-bapak dari saya sebelum dari audiens nanti akan menanyakan banyak hal. Kita bicara soal teknologi tentu akan bicara soal keberlanjutannya. Nah seperti apa nih mungkin dari Pak Herman dulu nanti baru Pak Irfan. Tokopedia menjamin keberlanjutan dari apa yang sudah diterapkan di Tokopedia, teknologi yang ada di Tokopedia saat ini. Seperti apa Pak? Iya, kita di Tokopedia kita punya misi untuk democratize commerce to everyone. Sebenarnya simple sekali sih. Artinya sebagai pembeli kita bisa membeli apapun, barang apapun, doesn't matter kalian tinggal di Indonesia manapun. Sebagai penjual bisa sukses tanpa harus datang ke Jakarta. Nah, PR-nya masih panjang nggak? Masih banyak sekali. Bagaimana kita bisa membantu hal tersebut? Nah, untungnya sekarang dengan teknologi sekarang makin luar biasa dengan ChatGPT, dengan OpenAI, dengan AR, augmented reality, spatial computing. Sebenarnya hal-hal yang dulunya sangat sulit dikerjakan akan menjadi lebih mudah. Supply demand prediction, contoh yang saya tadi bicarakan. Tanpa AI itu sangat sulit sekali karena harus pakai logic lah, harus apa gitu ya. Sekarang dengan AI akan mempermudah. Jadi perjalanan kita masih panjang dan kita di sini terus-terusan untuk membantu ekonomi Indonesia sih. Kalau Pak Irfan bagaimana Pak? Ya, ketika Anda memutuskan sebagai sebuah perusahaan yang fokus ke customer dan menggunakan teknologi seperti yang teman-teman di Tokopedia lakukan untuk memastikan itu menjawab kebutuhan customer, saya pikir nggak ada isu lagi ke depannya. Yang jadi persoalan, apalagi kita di BUMN, itu adalah kita merasa jagoan sendirian gitu kan. Terus lu orang butuh gua gitu kan. Dan itu saya dengan segala hormat ya, Garuda itu pernah punya market share 100% Bapak Ibu sekalian. Hari ini 30%. Dan penurunan 100% menjadi 30% itu kan secara bertahap. Tapi bisa dibayangkan pada sikap orang-orang yang pada waktu market share 100% itu nggak berubah ketika turun terus gitu kan. Jadi buat kita penting sekali untuk memastikan bahwa kita salah satu player. Kita bukan yang, Anda bukan yang butuh kita, kita yang butuh Anda. Jadi we need to solve your problem. Memang akhirnya sebagai orang IT memang entusiasme untuk kemudian menggunakan teknologi terbaru itu memang so desirable gitu ya kan. Tapi the fact is the fact bahwa kemudian yang dibutuhkan teknologi adalah yang memang menjawab kebutuhan para pelanggan kita. Dan kita akan memang menggabungkan transformation digital terus menerus di area-area yang memang mendatangkan kebaikan buat kita dan penumpang, terutama juga dari sisi costing dan experience, tapi kita akan tetap fokus to human interactions. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita pagi ini. Dan kalau boleh saya simpulkan dari apa yang kita bicarakan di atas panggung pada pagi hari ini, teknologi adalah sesuatu yang penting dan memudahkan, namun peran dari manusianya itu lebih penting lagi. Artinya bagaimana kita sebagai pemilik bisnis atau pelaku bisnis bisa memuaskan kebutuhan para pelanggan atau konsumen. Begitu juga sebaliknya. Dan bagaimana teknologi ini diterapkan ke depannya pasti akan terus berkembang, tapi semuanya lagi-lagi kembali ke kita sebagai manusia yang menggunakan. Baik. Sepertinya tadi kita mau buka sesi tanya jawab, tapi saya diingetin dari dalam tadi kalau waktunya kita keenakan Pak ngobrol Pak. Ya, keenakan ngobrol jadi agak terlewat waktunya. Tapi
sepertinya sih banyak banget insight yang bisa didapat pada pagi hari ini di sesi pertama. Terima kasih Pak Irfan, Pak Herman. Dan sekali lagi kita berikan aplaus kepada kedua narasumber kita. Terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan dan terima kasih juga buat para audiens yang sudah menyimak. Semoga mendapatkan insight yang bisa berguna atau bermanfaat ke depannya. Saya kembalikan kepada MC Suci. Terima kasih banyak Mas Bayu, kami mohon berkenan Mas Bayu, Bapak Irfan dan Pak Herman untuk bangkit berdiri. Dan berkenan untuk menerima token of appreciation dan kita juga akan menyaksikan untuk yang pertama juga kita akan ada penyerahan penghargaan Business Person of the Year 2023. Kepada Bapak Irfan, kami silakan berkenan untuk menerima dan ini adalah penghargaan Business Person of the Year 2023. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, oke baik. Kepada Bapak Irfan dimohon untuk tetap berada di tempat. Karena untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk menerima token of appreciation sebagai pembicara di hari ini. Dan ini juga adalah token of appreciation dari kita berikan tepuk tangan lagi hadirin. Untuk Bapak Irfan, terima kasih banyak. Pak Irfan Setia Putra. Oke, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Herman Wijaya, Chief Technology Officer Tokopedia. Untuk menerima token of appreciation, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Herman Wijaya. Oke baik, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi dan insight-insight yang menarik mengenai bagaimana kita bergantung terhadap teknologi di saat ini. Kami silakan berkenan Bapak Irfan bergabung kembali untuk berfoto bersama dengan Mas Bayu Satito. Baik, kami silakan. Wah, Pak Irfan sepertinya tangannya sibuk sekali ya. Sudah menerima penghargaan Business Person of the Year dan juga mendapatkan token of appreciation. Boleh kita melihat kamera tengah, 1, 2, 3. Oke. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Terima kasih banyak kepada Bapak Irfan Setia Putra, Presiden and CEO PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Herman Wijaya, Chief Technology Officer Tokopedia. Dan tentunya Mas Bayu Satito, thank you so much sudah menjadi moderator di sesi yang pertama. Bagaimana hadirin sesi pertamanya, seru? Wah kayaknya masih agak kurang suaranya. Coba yang di sebelah kanan sudah kompak, sebelah kiri belum terdengar suaranya. Gimana sesi yang pertama, seru hadirin? Begitu dong ya.